kayak Sakius. Iya. Shalom, selamat pagi. Iya. Orang pada lihat saya semua. Ini biasanya di depan, kalau sekarang di sini gitu ya. Iya, saya diberi tugas oleh Pak Gembala, bukan mengkhotbahi saudara, tapi belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini temanya mengatasi masalah. Siapa yang hari ini punya masalah? Enggak ada semua. Luar biasa. Oh ada. Punya masalah semua ya. Orang itu hidup di dunia pasti punya masalah. Karena dunia ini tempatnya masalah. Orang mati aja sekarang punya masalah. Coba kalau sudah di Semarang itu ada makam, itu sistemnya kontrak. Setiap 4 tahun sekali, kalau belum diperpanjang, didatangi ahli warisnya. Pak, diperpanjang enggak? Kalau enggak, dibongkar lagi. Taruh mayat lagi. Bisa 4. Kasihan yang bawah. Gitu. Tertindih saudara. Nah, orang hidup itu pasti punya masalah. Baik itu masalah dalam keluarga, masalah di dalam perusahaan yang kerja, atau masalah dalam pergaulan. Nah, sebelum nanti kita buka ayatnya, saya akan bersaksi, saya pernah punya masalah. Dan hidup saya gagal, karena apa? Dalam pergaulan. Saya tuh dalam bergaul, saya ini orang yang rendah diri. Bukan rendah hati. Rendah diri, rendah hati sifat Kristus. Tapi rendah diri itu suatu kekurangan. Nah, saya pernah sekolah Alkitab, kalau saya disuruh doa atau saksi, saya mesti menghindar. Alasannya macam-macam. Nah, suatu kali saya nggak bisa menghindar karena di sekolah Alkitab itu ada yang namanya chapel, ya. Khotbah singkat seperti itu. Seminggu sebelumnya saya dikasih tahu kepala sekolah, bukan kepala sekolah, wali kelas. Dia bilang gini, Mos, Senin depan kamu yang khotbah chapel. Saya bilang, siap, laksanakan. Seperti itu saudara. Nah, saya tinggal di Condet sana, dekat Cijantung. Saya punya kamar, ada almarinya, ada kacanya. Setiap hari saudara, dari pagi sampai siang karena sorenya itu sekolah, saya khotbah di depan kaca. Pakai dasi, bawa Alkitab, saya khotbahi sendiri wajah saya. Saudara-saudara, saudara mau bertobat? Saya jawab sendiri, mau, bagus. Seperti itu saudara, setiap hari saya belajar khotbah supaya saya seperti teman-teman saya yang pinter. Selama seminggu saya khotbah. Saya masih ingat ayatnya Matius 6 ayat 33. Waktu sore masuk sekolah saya duduk di belakang. Di depan saya ini orang pinter semua. Saya minder, takut. Saudara pernah seperti itu? Kalau disuruh nyampaikan firman, ada Pak Gem gitu, waduh luar biasa. Gitu. Nah, saya seperti itu. Saya duduk di belakang, yang mimpin pujian pernah sering di TV. Semangat kayak Desi gitu. Semangat. Saya di belakang dak dik duk dak dik duk. Selesai dia WL seperti itu dikasihkan saya. Saya dari belakang, saya nggak lihat kanan kiri. Saya jalan, diem dengan ini nggak karu-karuan. Alkitab saya batasi, terus saya di belakang mimbar gini, Alkitab saya buka. Saya lihat ke depan, ini orang pinter semua. Nggak ketawa, cuman mesem seperti Pak Gem. Saudara tahu, saya mau bilang saudara-saudara blank semuanya. Saya bilang, nggak bisa keluar saudara. Orang ketawa seperti saudara. Coba waktu itu kalau saudara seperti saya. Saya mau nangis sudah tua. Bagaimana coba? Kaki itu sudah basah semuanya keringetan. Akhirnya saudara saya tutup Alkitab. Amin. Pulang saudara, saya gak sekolah lagi. Di kamar, di rumah saya marah-marah dengan Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan saya sudah belajar seminggu loh. Saya mau khotbah seperti mereka loh. Tapi kenapa saya di belakang mimbar? Itu saya as kayak ban bocor. Dan saya tahu, Tuhan kasih jawaban saya. Tuhan bilang gini, kamu terlalu melihat orang. Di hadapanku,
Tidak ada yang hebat. Semuanya sama. Hanya mau enggak kamu aku pakai. Aku yang punya kemampuan. Dari situ saya melangkah. Hari ini saudara, kita masing-masing punya kelemahan. Tapi masalahnya, mau enggak kau diproses di dalam masalah dan kelemahan kita. Kalau kita mau, Tuhan pasti mampukan. Amin. Kita buka dulu. Rut pasal pertama, ayat 1 sampai 6. Ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Hilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Hilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Nah saudara, kalau kita baca selanjutnya, ini ada satu keluarga. Keluarga ini pilihan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan ditempatkan di tempat yang khusus. Namanya Bethlehem Yehuda. Tapi kenyataan hidupnya orang pilihan Tuhan itu bisa gagal. Setuju? Bukan karena Tuhan yang membuat gagal. Karena sikap kita yang seringkali membuat hidup kita ini sendiri gagal. Makanya kalau kita punya masalah dan gagal, jangan nyalahkan Tuhan. Biasanya kalau kau punya masalah kan biasanya yang disalahkan cuma dua. Kalau enggak Tuhan, ya setan. Betul enggak? Padahal semua masalah bukan setan yang buat. Makanya kasihan setan. Sudah enggak masuk surga, dibuat salah-salahan terus. Masalah itu seringkali kita manage gitu bahasa kerennya. Dengan kemauan sendiri akibatnya gagal. Nah keluarga ini seperti itu. Dia ditempatkan di tempat yang khusus. Di Bethlehem Yehuda. Tapi waktu Israel ada kelaparan. Yang namanya Elimelech. Suaminya. Orang tuanya kedua anak ini. Takut. Dia takut nanti seperti orang-orang. Kelaparan. Dia pergi meninggalkan Moab. Moab itu kalau sekarang itu ada di Yordan. Dia ke sana. Tapi ternyata waktu di Moab, masalah itu bukan semakin hilang, semakin banyak. Dan semakin banyak. Nah kalau kita lihat cerita ini, saya mendapatkan 4 atau 3 atau 4 hal. Kenapa keluarga pilihan Tuhan itu bisa gagal? Yang pertama, ayat pertama dikatakan seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, menetap di sana sebagai orang asing. Waktu Israel ada kelaparan, dia takut. Dia menuju ke Moab. Yang pertama, dia gagal karena dia lari dari masalah. Banyak orang kalau ada masalah, itu seperti keluarga ini. Menghindar, lari. Ingat, Tuhan tidak membuat atau membuat kita, menciptakan kita untuk menjadi manusia penakut. Tuhan inginkan anak-anak Tuhan itu menjadi pemberani.
Apapun masalahmu, hadapi bersama Tuhan. Karena Tuhan pun ke dunia itu menghadapi masalah. Betul? Kalau Tuhan lari dari masalah, masalah lagi, enakan di surga. Enggak. Hadapi. Kita anak-anak Tuhan, apapun masalahnya, hadapi bersama Tuhan. Kalau Tuhan, aku enggak mau, saya takut, aku tidak mampu. Tuhan enggak lihat kemampuan kita. Mau enggak kita menghadapi masalah? Dan Tuhan pasti mampukan. Itu pasti. Mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau dalam pelayanan. Saya banyak mengalami masalah dalam pelayanan, terutama dalam misi. Masalah-masalah bukan kecil, saudara. Saya sering mau dibunuh, tapi enggak mati-mati. Karena terlalu gemuk mungkin. Suatu kali, tahun 80, itu pertama kali, 89, 88, 89. Saya khotbah seperti ini. Di pedalaman namanya Selangi. Selangi itu Kalimantan Barat, Kecamatan Darit, Kabupaten Landak. Di peta enggak ada. Saya jalan sekitar 6 jam, jalan kaki. Saya khotbah seperti ini, selesai khotbah, saya dibawa 10 orang. Orang Dayak, ada orang Dayak? Di sini kalau ada orang Dayak pasti bertobat semua. Itu ada Koapin itu dari Sambas. Itu tempatnya orang-orang dulu bante-bante. Sekarang ada bersama kita. Nah, habis khotbah saya dibawa ke hutan 10 orang. Koapin banyak dengar cerita saya di Kalimantan. Bukan disuruh makan durian, enggak. Bukan, saudara. Saya mau ditembak. Karena orang sana itu punya senjata namanya lantak, bikinan sendiri. Dan jago tembak semuanya. Nembak kaki kena kepala. Luar biasa, saudara. Nah, waktu itu saya disuruh di tengah dikelilingi. Saya bilang, kenapa saya dibawa ke sini? Memecah belah suku kami. Saya bilang, enggak. Saya yang mau mengenalkan Yesus yang hidup. Bukan patung-patung yang kalian sembah. Tiba-tiba dari sini timbul keberanian dan dari mulut itu enggak bisa direm. Dulu saya enggak takut mati, belum percaya Yesus. Kalau sekarang kalian mau nembak saya, tembak, saya bilang gitu. Waktu saya bilang tembak gitu, langsung deg-degan juga saya. Loh, coba kalau benar-benar tes gitu kan enggak lucu ya. Tapi dari situ 10 orang itu bisa jongkok, minta didoakan. Dan saudara tahu, Tuhan memberi kemampuan. Dari 10 orang itu, 2 jadi anak saya. Dan sekarang jadi hamba Tuhan di Kudus dan di Sumatera. Itu karena Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau kita berani menghadapi masalah, jangan lihat kemampuan kita. Mau enggak? Dan Tuhan pasti memampukan kita. Hadapi masalahmu bersama Kristus. Jangan lari dari masalah. Jangan jadi pengecut. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi pengecut. Masalah boleh ada karena dunia ini tempat masalah. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Mungkin saudara pernah bilang, kenapa sih orang Kristen tuh ada masalah? Kenapa? Halo? Kok menteleng semua ya? Pak Karda. Yang pertama, supaya pinter. Enggak ada yang amin toh. Loh. Orang kalau enggak ada masalah coba percaya Yesus, wah bertobat, wah udah enggak ada masalah. Bangun pagi ayam goreng, B2, capcay, caplang, macam-macam saudara. Setiap hari gitu enggak ada masalah. Gemuk juga pasti gemuk. Tapi cepat mati. Loh iya enggak ada masalah kok. Makanya diizinkan masalah itu supaya kita mengerti, rencana Tuhan itu seperti ini. Akibatnya kita menjadi pinter. Pak Gem itu luar biasa karena banyak masalah. Betul ya? Sekolahnya sama saya sama. Cuman Pak Gem gunakan ini, saya gunakan ini. Saya sama-sama S3. Sekolah sekuler, SD, SMP, SMA. Nah, kenapa saya kan saksi juga. Saya sekolah itu karena terlalu disayang guru, sehingga sekolahnya terlalu lama.
SMA saya dipindah 3 kali. Sampai di kota Semarang, nggak mau ada yang mau nerima saya. Akibatnya saya sekolah di Demak sana, saudara. Mungkin satu-satunya orang Indonesia sekolah, guru nggak tahu saya punya istri dan punya anak 1. Hebat loh. Punya masa yang luar biasa. Waktu itu saya nggak punya pengharapan. Karena nggak kenal Yesus. Tapi setelah saya kenal Yesus. Nanti kesaksian yang lain itu ya. Masalah yang itu ya. Setelah kenal Yesus, saya tahu bahwa Yesus kekuatanku. Saya akan hadapi masalah itu bersama Kristus. Dalam pelayanan pun seperti itu. Naomi, Elimelek gagal karena lari dari masalah. Padahal nama Elimelek itu luar biasa. Allahku adalah raja. Seharusnya dia tahu bahwa dia punya Allah yang memimpin hidupnya. Tapi karena ada masalah, dia takut, dia nggak tahu bahwa Tuhan itu sanggup memimpin hidupnya. Amin. Yang kedua, kenapa keluarga ini gagal menghadapi masalah? Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Chilion. Terus, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai daerah Moab, diamlah mereka di sana. Yang kedua, keluarga ini gagal karena jauh dari Tuhan. Dia tadinya di Bethlehem. Kata Bethlehem itu bagus sekali. Dari kata dua kata. Bethlehem, rumah roti, rumah persekutuan, rumah yang bergaul intim dengan Tuhan. Tapi ada masalah, dia menjauh dari Tuhan, tinggal di Moab. Saudara, tidak ada jaminan orang yang jauh dari Tuhan hidupnya tenang. Karena firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan dan kekuatanku. Tidak ada jaminan orang jauh dari Tuhan tenang. Tidak ada. Semakin gelisah dan takut itu pasti. Saya kasih contoh. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Terus, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Ayat selanjutnya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Sampai di sini. Saudara, waktu itu Yesus nyebrang dengan murid-muridnya, kebanyakan muridnya ini pernah jadi nelayan. Nah, di danau itu dikelilingi perbukitan. Danau Galilea itu panjangnya itu sekitar 24 km. Lebarnya sekitar 12. Sewaktu-waktu angin itu dari penjuru bisa bergulung-gulung, membuat ombak itu seperti laut, bergelombang. Dan itu kadang sulit dikendalikan. Nah, waktu itu Yesus sama murid-muridnya nyeberangi. Danau itu bergelombang karena angin ribut. Murid-muridnya berdasarkan pengalamannya harus bisa mengatasi. Menurut murid-muridnya, diatasi sendiri tenaga nggak bisa. Tapi aneh, dalam keadaan danau bergelora dan perahu diombang-ambingkan ombak, Yesus bisa tidur. Itu sangat luar biasa. Siapa pernah naik perahu? Pernah? Saya pernah diajak misi ke Pak Gem di Sulawesi Utara. Pak Gem pulang, saya nyebrang dari Tahuna ke satu pulau yang bawahnya ada gunung berapi. Itu nyebrang sekitar 6 jam. Kebetulan tukang perahunya itu pendeta. Pagi-pagi jam 4 berangkat. Kita bilang, berapa jam? 6 jam. Bisa dipercepat nggak? Bisa. Tapi harus pakai 2 mesin. Akhirnya pakai 2 mesin sampai tengah laut. Saudara, mesinnya mati. Padahal itu diisi 8 orang. Dengan saya. Yang 7 orang pinter renang. Yang 1 orang, saya menghina. Bisa renang. Cuman 1 gaya.
Nah, gaya batu bener toh? Salah. Itu benar berarti melecehkan saya. Saya itu bisa satu gaya itu gaya dada. Keren. Dada udah tenggelam gitu saudara. Loh iya. Loh iya. Nah, perahu itu mesinnya mati. Setiap ada ombak, ini 7 orang yang pintar renang. Setiap ada ombak, itu enggak diajar Grace Core nyanyi loh. Bisa nyanyi bareng. Yesus. Setiap Yesus, saya ini mikir ini bisa renang. Takutnya bukan main. Saya itu di pojokan perahu diem aja. Protes Tuhan. Tuhan enggak adil. Kalau ini tenggelam, yang mati saya duluan. Mereka bisa renang. Enggak enak masuk surga sendirian, enggak bareng-bareng. Paling enak masuk surga berjamaah kan enak. Waktu saya jengkel Tuhan enggak adil. Di sini dikasih tahu, enggak semuanya pasti mati. Yang enak kamu, enggak capek. Dada sudah masuk surga. Dia di tengah laut mau gaya apa saja, pasti mati gitu. Sampai surga ngos-ngosan, enak saya dong. Gitu. Nah, murid Tuhan ini takut. Kenapa? Dia enggak tahu bahwa Tuhan pun sanggup meredakan badai. Orang yang takut pasti enggak yakin. Dan ambil keputusannya pasti tergesa-gesa. Murid Tuhan seperti itu. Kalau saya pelajari ayat ini, seringkali saya ketahui sendiri. Coba kalau misalnya ini perahu. Dan ada murid-murid Tuhan, Tuhan tidur di situ. Diombang-ambingkan ombak. Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Mungkin ada Vanes. Wah, saya kan bisa renang. Belum tahu. Belum tentu. Di tengah laut renang kayak apapun juga. Pasti tenggelam. Oh kan ada pelampung. Oh boleh. Dimasukkan perut. Ya kalau di situ nggak ada ikan hiu. Kalau ikan paus langsung dimakan ikan hiu. Makannya sedikit-sedikit. Oh geli matinya nggak enak. Loh iya saudara. Apa yang harus kita perbuat? Kalau saya pelajari saya senang sekali. Seumpama waktu itu saya ikut di situ. Yesus tidur. Diombang-ambingkan ombak, saya akan lari dan tidur dengan Tuhan. Lu iya, di dadanya Tuhan. Tuhan lihat, Amos kan gitu, langsung dipeluk, cup. Wah, itu asik saudara. Perahu boleh tenggelam, perahu boleh pecah. Kalau saya dalam pelukan Tuhan, pecah enggak? Tenggelam enggak? Enggak. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Kalau kita dalam pelukan Tuhan dan melekat dengan Tuhan, tidak ada masalah yang bisa menghancurkan kita. Amin. Makanya seringkali orang-orang bilang ini. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kadang kita nggak mau belajar arti kata melekat itu apa. Hanya pegang janji Tuhan tapi nggak menyadari. Arti kata melekat itu bukan nempel. Kalau nempel itu getuk. Melekat itu menyatu. Menyatu dengan Tuhan seperti Paulus. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Kalau kita melekat dengan Tuhan yang kelihatan bukan kita. Yesus kebenaran. Kalau ada kebenaran pasti ada kuasa. Ada mujizat, itu pasti. Tapi kenapa seringkali kita tidak mengalami kuasa? Karena cuma nempel, bukan melekat. Kalau melekat pasti ada kuasa. Menyatu pasti ada kuasa. Berdoa melekat dengan Tuhan pasti ada kuasa. Saya akan saksi, lagi nggak ada istri saya sih, kalau ada istri saya seru. Suatu kali saya dikasih hadiah, ditelepon teman saya. Shalom, Pak Amos mau berkat. Mikirnya berkat ini masih duit. Siap mau gitu. Besok tak antar ya, jemput saya di Tawang. Dia naik kereta api dari Jakarta. Siap, saya jemput dengan istri saya. Turun 4 atau 5 orang datang. Wih shalom, peluk-pelukan gitu kan. Biasanya seperti itu. Mana berkatnya? Enggak ada. 5 orang. Nah ada saya tuh cewek cantik, aneh. Dia judes gitu, diem. Tapi dengan tembok, dengan kursi dia ngomongin semuanya.
Mana berkatnya, Pak? Ini ternyata dia nganter orang gila. Dititipkan ke saya. Oh, berkatnya ini. Terus dia bilang ini, Pak Amos kan punya kenalan di Merapi, bekas Kopassus jadi pendeta, Pak Tris. Diantar ke sana saja. Akhirnya saya antar bareng-bareng dengan istri ke sana. Nah, Tuhan itu luar biasa. Waktu saya keantar ke sana, pendeta ini kan bekas Kopassus. Mos, bahasa Jawa, ojo, kowe ojo nggawa wong edan ning kene neh. Kamu jangan bawa orang gila ke sini lagi. Kenapa? Bojoku meh dadi edan. Itu saudara. Karena orang ini setiap ada orang gila dibawa ke rumah, dimandiin, didoakan sembuh. Tapi istrinya yang stres. Akhirnya ditolak saudara. Tolak, waduh gak bisa apa-apa. Saya bilang gitu ya, gimana mah? Ya sudah ini berkat, kita doa aja. Wah waktu sampai di rumah masalah besar. Dia gak mau tidur sendiri. Tidurnya dengan anak saya. Kalau malam gak tidur, pagi sampai sore tidur. Kalau mau ke kamar mandi, bangunin anak saya. Cewek, tolong antar ke kamar mandi. Kalau disuruh mandi istri saya, wah ceplok. Ternyata airnya dibuangin, dia nggak mandi. Seperti itu. Kenapa cewek ini gila? Dia orang Bandung. Nakal, waktu SMP kelas 3, mau dibunuh orang tuanya, lari ke Jakarta. Ketemu orang nggak bener. Jadikan penari yang nggak bener. Kalau enggak diseksa, jadi gila. Akhirnya taruh di rumah saya selama 8 bulan kalau nggak salah. Didoakan istri saya, anak-anak ikut mendoakan walaupun masalah terus ada gara-gara anak ini. 8 bulan kemudian, sekitar 8 bulan saya pelayanan ke Lampung, saya pulang makan di Jakarta. Waktu itu pagi-pagi, istri saya telepon. Waktu itu telepon jadul gitu. Wah, ada apa? Wih, dahsyat. Lu kenapa? Luar biasa. Kenapa? Dahsyat. Kenapa? Luar biasa. Ngomongnya dahsyat, luar biasa, dahsyat, luar biasa. Dia nggak tahu pulsa mau habis. Terus tenang-tenang, ada apa? Grace, namanya Grace, maaf. Grace kenapa? Disembuhkan Tuhan. Saya juga kaget. Loh kok bisa? Pendeta bisa kaget. Ya kan? Loh kok bisa? Dia cerita. Saya itu masak mitili kangkung istri saya. Grace dari belakang ngomong, Bu, masak apa? Noleh, lu kok Grace? Saya bantu ya. Istri saya bukan diem, lari ke kamar. Nangis, Tuhan ini bener sembuh enggak? Ternyata sembuh, yang tadinya enggak ngerti alamatnya, bisa tahu nomor telepon rumahnya, bisa tahu nama orang tuanya. Akhirnya saya pulang, saya telepon. Sudah tahu, saking senangnya orang tuanya. Itu pagi saya telepon, paginya lagi dia sama suaminya ke rumah saya. Itu mamanya datang itu cuma pakai daster. Dari Bandung sudah. Sekarang anak yang gila ini disembuhkan Tuhan dan punya 2 anak. Kenapa seperti itu? Apapun masalahmu, melekatlah dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Firman yang harus keluar. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang menghidupi kita. Itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya di ucapan, diyakini di sini. Itu yang harus kita lakukan. Nah, murid Tuhan, murid Yesus waktu naik perahu, karena nggak yakin dengan Tuhan, itu kata nggak yakin itu sebetulnya kurang yakin, nggak percaya. Tapi bukan kata-katanya nggak percaya, kurang percaya. Tapi kamu yang tidak yakin. Banyak orang tidak yakin dengan Yesus. Keraguan-raguan itu yang menimbulkan kita gagal menghadapi masalah. Hari ini, jangan ada yang ragu dalam menghadapi masalah. Kalau hidup kita ada Yesus, pasti ada kuasa. Kalau hidup kita ada Yesus, pasti ada wibawa. Kalau hidup kita ada Yesus, pasti ada kemenangan. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, ayat selanjutnya. Sampai. Loh, Rut pasal pertama. Ya,
Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Waktu dia jauh dari Tuhan, bukan masalah semakin berkurang, semakin bertambah. Suaminya mati. Setelah itu anak-anaknya mengambil perempuan Moab. Setelah itu kedua anaknya pun mati. Masalahnya bertambah-tambah. Kenapa seperti itu? Karena keluarga ini gak taat dengan Tuhan. Tuhan gak nyuruh ke Moab. Dia ambil inisiatif sendiri. Melangkah. Hati-hati dalam ikut Tuhan. Kalau Tuhan gak nyuruh, jangan melangkah. Dan jangan pakai nama Tuhan untuk diri kita. Kalau Tuhan gak nyuruh. Akan berbahaya dalam diri kita. Keluarga ini Tuhan gak nyuruh. Inisiatif sendiri. Bukan keberhasilan yang terjadi. Tapi kegagalan demi kegagalan. Taat itu yang bagaimana sih saudara? Nurut. Nurut bagaimana? Taat. Jadi bolak-balik. Sebetulnya kata taat itu tidak boleh membantah. Karena memang Tuhan itu tidak bisa dibantah. Tuhan itu harus dituruti. Nah banyak orang itu sering berbantah-bantah dengan Tuhan. Merasa dia lebih pintar dari Tuhan. Taat itu tidak mata. Walaupun seringkali nggak masuk akal. Tapi harus dilakukan. Saya kasih contoh. Yohanes pasal 9 ayat 6. Ya, setelah Tuhan mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya sudah seperti itu. Itu yang namanya kata taat. Ceritanya seperti ini. Ada orang buta sejak lahir, nanti kalau dibaca semuanya. Hidupnya sehari-hari itu ngemis, tahu ngemis ya? Minta-minta, nyeme. Dan orang ngasih duit semuanya. Nah suatu kali murid Tuhan dengan Tuhan lewat situ. Nah muridnya tanya seperti ini, saya bahasakan sehari-hari. Guru, kalau orang seperti ini, siapa yang berdosa? Tuhan jawab, tidak ada yang berdosa. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setelah itu, Tuhan gak ngasih duit. Ini ngemis minta duit loh. Setelah itu Tuhan meludah ke tanah. Gitu. Tahu ludah ya? Diaduk dengan tanah, ditempelkan ke mata buta tadi. Nah ini yang namanya taat. Kenapa saya katakan seperti itu? Taat itu walaupun gak masuk akal, gak boleh bantah. Kenapa orang ini Pak? Biasanya orang yang tidak menginginkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, pasti bantah. Misalnya saya ke tempat Pak Garda, Pak lapar Pak, minta roti dong. Dikasih celurit. Nih, bantah. Loh Pak minta roti kok Pak, dikasih celurit. Lah celuritnya dijual aja, nanti belikan roti. Ya nggak mungkin. Nah, ini orang ini setiap hari itu ngemis minta duit. Tapi Tuhan datang nggak ngasih duit, ngasih ludah. Ayo kita ngemis bareng-bareng, Tuhan datang ngasih ludah, mesti ngamuk. Ini orang buta ini nggak ngamuk. Diem aja. Nggak bilang gini, Tuhan engkau kan tahu guru, setiap hari orang sini saya ini minta-minta dikasih duit. Tapi engkau datang, kenapa mata saya ada dingin-dingin empuk? Enggak, diem aja. Karena diem, Tuhan bilang gini, berdiri, berjalan, basuhlah mukamu di kolam Siloam. Dia itu bukan di pinggir kolam, saudara. Jaraknya dengan kolam itu sekitar 15 sampai 25 meter. Dan dia enggak bilang gini, Tuhan biar cepat suruh nonton muridmu doang. Enggak, dia tetap nurut jalan. Mungkin kanan kiri ada orang pada lihat, pada jongkok dia jalan. Mungkin megang ada bulat-bulat, loh kok kepala orang, sorry jalan. Mungkin seperti itu. Loh iya, waktu sampai di kolam, dia basuh mukanya.
Apa yang terjadi? Dia bisa melihat. Dari sini kita bisa melihat. Saudara, kalau saudara dan saya kepingin mendapatkan mujizat, menginginkan mujizat, taat dulu. Tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Seringkali kita mendapat kepingin mujizat, tapi suruh taat, sulitnya bukan main. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hidup saya itu banyak mujizat. Saya pernah mobil tabrakan, saya bisa duduk di trotoar. Bisa pernah. Saya kan saksi mujizat dalam pelayanan. Suatu kali saya ada di India bukan India. Dia itu di pedalaman yang orangnya dulu suka makan orang. Saya dengan papanya John, almarhum Pak Martin, temannya Pak Gembala. Orang ini orang luar biasa, orang NTT tapi tinggal di Kalimantan dan dipakai Tuhan memenangkan 22 desa. Suatu kali saya naik motor, sekarang motornya masih ada walaupun orangnya sudah di surga, jadi kenang-kenangan. Naik motor, boncengan berdua, pakai bekal sekitar 5 jam. Berangkat pagi sampai tempat itu, mandi-mandi, sore KKR. Banyak dijamah Tuhan orang-orang, setelah itu pulang. Pulang dalam perjalanan kurang 3 jam. Bensin motor itu habis itu di tengah hutan, saudara, malam-malam, gerimis-gerimis. Waktu itu motor saya sandarkan di pohon, saya rebahan di rumput. Dengan sebelah saya ini Pak Martin, orang NTT, gelap, hitam, malam gelap gak kelihatan. Saya bilang gini, Pak, kita tidur di hutan lagi. Iya Mas Amos, gak mungkin kita ini bisa jalan. Bensin habis, memang bensin habis. Sudah gak ada bensin. Itu sekitar jam 11 malam kalau gak salah. Kita lagi rebahan, dia bangkit sudah. Langsung menghadap atas di depan motor GL ini, Honda ini. Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan langit, bumi serta isinya. Minyak juga Engkau yang menciptakan Tuhan. Motor ini minyaknya habis. Orang Kalimantan itu kalau bilang bensin gak bilang bensin, minyak. Tolong Tuhan, isi Tuhan. Saya nggak mau tidur di hutan. Saya nggak mau Tuhan. Dalam nama Yesus, dikepuk-kepuk saudara. Setelah itu, yang nyuruhnya starter saya, Mas Amos, starter, kurang ajar nih. Yang doa saya yang suruhnya starter. Yang doa dia yang suruhnya starter saya. Akhirnya saya starter. Nggak jalan, nggak bunyi. Kedua nggak bunyi. Ketiga bunyi saudara. Akhirnya punya, ayo Mas Amos berangkat. 3 jam sampai di rumah. Saya sandarkan di rumah, saya nggak berani buka tangkinya. Benar, ini kesaksian yang luar biasa. Tuhan ngisi bensin sendiri, motor nggak ada bensinnya. Kenapa? Karena Yesus itu sanggup melakukan segala hal yang seringkali nggak masuk akal. Asal kita taat. Apalagi, saya telepon Pak Gem, saya di Sumba, waktu itu masih di Merkur, pulang, ada persekutuan, siap. Waktu itu saya lagi KKR di Sumba, dengan teman-teman, hari terakhir saya. Yang hari pertama, itu pendeta luar biasa, khotbahnya waduh, saya senang khotbahnya. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan, itu di lapangan saudara, karena di sana nggak ada listrik. Saya sandaran di mobil, hebat. Hari terakhir saya khotbah orang banyak seperti itu, saya khotbah tentang keselamatan. Setelah itu saya bilang, siapa hari ini yang mau terima Yesus? Ini orang berdiri semuanya, yang depan itu perempuan-perempuan, yang belakang itu bapak-bapak. Orang sana itu pakainya itu senjata, parang. Waktu saya doa angkat tangan, belum sampai mengucapkan apa-apa, dia jatuh. Waktu jatuh yang belakang itu ada bapak pakai merah-merah pinang sirih. Ngamuk saudara. Lolos parang. KKR bubar. Termasuk pendeta, hidup bagiku Kristus. Mati keuntungan, masuk mobil. Saya sendirian. Masa saya lari? Tapi saya itu seperti didorong, dekati orang itu padahal pakai parang loh saudara.
baunya minuman keras. Waktu saya rangkul, saya bisik, Yesus mengasihimu, jatuh. Luar biasa. Kemarin ke Sumba saya pamit Pak Gem, dia yang jemput saya di airport. Aduh Bapak, terima kasih Bapak. Gitu. Dia pikir Bapak pucung gitu saudara. Nah kenapa ada kuasa? Kalau kita ini taat kepada Tuhan dan mujizat terjadi. Keluarga ini jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia enggak taat. Ada satu ayat lagi. 2 Petrus, kalau enggak salah ya. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu yang taat. Saya senang kalau lihat prajurit, saya pernah hidup di Batalion 406 di Probolinggo sana. Probolinggo dekat Pakcar. Setiap pagi itu latihan fisik, kalau briefing komandannya ngasih arahan, cuma 2 prajurit yang dilakukan. Siap, laksanakan. Apapun kata komandannya, itu cuma 2 yang dilakukan. Siap, laksanakan. Makanya kehidupan di batalion itu sangat sulit. Gak pernah bisa dipecah belah. Gak pernah ada pemberontakan. Karena apa? Hierarkinya itu jelas. Nah, di dalam pelayanan itu harus seperti itu. Apa kata pimpinan, enak gak enak, harus dikatakan, siap laksanakan. Tidak boleh bantah. Kalau dimarahi Pak, lihat Pak Judat aja kalau dimarahi. Dimarahi misalnya, Mos, kamu itu kurang ajar ya. Enggak ada, misalnya Caprit. Enggak komandan, masa saya kurang ajar alasannya di mana? Kaplok, benar sudah. Benar. Pasti bilangnya gini, siap komandan, saya salah. Pasti gitu. Terus enggak ada prajurit gini, bilang, siap, saya salah. Tapi setelah itu, di tempat teman-temannya cerita. Tahu enggak, komandan itu jelek, jengkel, suka marah-marah. Terus temannya, iya gitu. Oh ini gini, gitu. Akhirnya itu yang membuat perpecahan di dalam kelompok. Kenapa pelayanan seringkali pecah? Karena prajuritnya tidak loyal dengan pimpinan. Gitu. Makanya kalau di batalion, kalau ada prajurit seperti itu, pasti dipindah di Koramil. Pasti itu. Nah di dalam pelayanan juga seperti itu. Ketaatan itu mutlak di dalam pelayanan. Jangan ada yang berbantah-bantah. Saya belajar dari sini. Saya belajar. Saya nggak pernah dimarahi Pak Gem itu. Pak Gem kan lebih muda dari saya. Dosa lu Pak Gem. Enggak. Bukan. Saya tetap siap begitu. Bukan curhat saudara. Tanya Pak Gem. Nah ini malas curhat. Enggak. Kalau saya ditegur, saya berdiri. Siap Pak, saya salah, saya akan perbaiki. Kenapa? Saya belajar dari situ. Kalau enggak, pelayanan saya akan rusak terus. Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada berkat yang turun. Keluarga ini enggak taat. Tuhan enggak nyuruh. Dia ambil inisiatif sendiri. Dalam pelayanan juga seperti itu. Pimpinan enggak nyuruh, nyelonong sendiri. Nah ini yang bahaya. Ayo teman-teman GC3 luar biasa, taatnya luar biasa, amin. MIC luar biasa, taat luar biasa. Waduh, nanti akan misi itu luar biasa, taat. Oh kamarnya kok jelek, enggak ada kamar jelek, ini misi paling hebat. Dulu saya dengan Pak Gem misi kan, enggak ada tidur mewah. Saya pernah tidur dengan Pak Gem, kipas angin, 45.000 Pak Gem ya, ingat waktu itu. Bisa, sekarang enak. Jangan berbantah lagi. Keluarga ini kenapa gagal? Karena tidak taat. Yang terakhir saudara. Rut pasal 1 ayat 19 dan 20. Waduh, 5 menit aja. Biar pas. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem,
Gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini hal yang luar biasa. 10 tahun tinggal di Moab. Waktu dia dengar Israel dipulihkan. Naomi ini, istri Elimelek, dengan satu menantunya, namanya Ruth, pulang ke Israel 10 tahun. Waktu sampai di pintu gerbang Israel, orang-orang gempar. Kamu kan Naomi, orang kalau nggak ketemu 10 tahun kan mesti cepika-cepiki kalau sekarang ya. Kalau saya nggak ketemu Pak Garda, Pak Santo 3 hari aja, wih bro gimana, wow kangen gitu. Ini 10 tahun nggak ketemu disapa, kamu kan Naomi. Wih ngamuk saudara, jangan sebut namaku Naomi. Nahi. Sebut namaku Mara, karena Tuhan telah membuatku gagal. Kenapa orang bisa seperti ini? Ini kenapa dia gagal? Bukan Tuhan yang membuat gagal. Dia sombong, tidak pernah mengakui kelemahannya. Orang yang gagal biasanya orang yang sombong, yang tidak mau mengakui kelemahannya. Sering mesti melemparkan kelemahan ke orang lain. Belajarlah rendah hati seperti Yesus. Karena kesombongan tidak menghasilkan keberhasilan. Makanya Yesus mengajarkan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu yang bagaimana? Atau seperti Pak Indro, orang Solo, seperti bapak saya orang Jogja, kowe wis mangan durung gitu. Bukan, lemah lembut itu bukan seperti itu. Lemah lembut kata Tuhan tidak menyakiti orang lain, tapi benci dosa. Contohnya perempuan yang berzina. Ahli Taurat, imam-imam kepala, tangkap basah orang berzina ini di hadapan Tuhan. Guru menurut hukum Musa, orang ini berzina, hukumnya dilempar batu sampai mati. Tuhan gak bilang gini, ayo bareng-bareng. Saya kan Tuhan, saya akan cari batu yang besar. Ambil. Mana ndasmu, mana kepalamu? Brak gitu. Enggak. Tuhan bilang gini, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa? Lempar batu itu. Semuanya pergi. Setelah pergi Tuhan juga gak menghakimi. Tinggal perempuan ini. Kemana mereka semuanya? Pergi guru. Ini kata-kata Tuhan yang luar biasa. Aku juga tidak menghakimi kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Diberi kesempatan orang yang salah untuk berbalik. Itu yang namanya lemah lembut. Bukan omongannya. Kadang ngomong lembut aja belakangnya nyakiti. Bapak saya dulu waktu, Pak gimana orang? Oh baik. Tapi kadang-kadang kelakuannya kayak wedus. Itu enggak enak saudara. Bapak saya itu orang keraton, walusnya bukan main. Makanya tidak ada orang keraton itu bisa nangkep penjahat walaupun jadi polisi. Ada cerita sebentar ya ceritanya. Suatu kali ada polisi dari keraton ke mall dengan istrinya. Waktu turun ke parkir, ada nyuri sepeda motor. Wah ketangkep basah. Polisi keraton ini bilang gini, nyuri ya gitu. Enggak boleh lo, ayo angkat tangan. Kalau enggak mau tak tembak lo gitu. Pencurinya lihat. Polisi kantor enggak angkat tangan. Loh, kurang ajar tuh kamu. Tak tembak bener lo. Enggak angkat tangan sudah. Ngamuk polisi keratonnya. Bener, ngelolos pistol sudah. Ditembak. Pistolnya ikut-ikutan jadi pistol keraton. Dor, enggak nyampe saudara. Pencurinya lari. Bukan itu. Lemah lembut itu jangan nyakiti orang lain. Melayani enggak boleh nyakiti orang lain. Motivasi mereka supaya semakin maju. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Nah kegagalan ada 4 tadi. Jangan lari dari masalah. Tetap melekat dengan Tuhan.
menyatu dengan Tuhan sehingga kita nggak kelihatan, hanya Kristus yang kelihatan. Yang ketiga, taatlah dalam segala hal, jangan berbantah-bantah. Dan yang keempat, rendah hati, mau ditegur dan dinasihati oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian. Saya berikan Pak Gembala. Ayo satu.